Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, kali ini kita berjumpa untuk belajar bersama mengenai pembuatan karya ilmiah. Pembuatan karya ilmiah yang saya maksudkan di sini dengan sendirinya adalah sebatas bagaimana kalian membuat skripsi. Sebagaimana diketahui, mahasiswa untuk bisa menyelesaikan program strata 1, maka mahasiswa berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Tetapi kalian jangan beranggapan bahwa karya ilmiah itu hanya skripsi saja. Tidak. Karya ilmiah itu bisa ditulis dalam berbagai macam bentuk. Bisa berupa tugas akhir, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi, dan lain sebagainya. Namun kali ini saya hanya membatasi diri untuk bisa mengantar kalian agar kalian bisa menulis skripsi dengan baik dan benar. Pengantar ini bukan berarti kemudian skripsi yang kalian tulis akan terhindar dari kesalahan, tidak. Tetapi saya bermaksud agar kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, mohon kalian bisa memperhatikan keterangan-keterangan yang saya berikan dengan sebaik-baiknya. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, untuk bisa menulis skripsi dengan baik, dengan sendirinya kalian harus mempunyai satu permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan ini menjadi bagian terpenting ketika kalian akan menulis skripsi. Permasalahan itu apa sih? Masalah itu apa sih? Banyak para mahasiswa yang mengatakan permasalahan itu problem. Permasalahan itu ya sesuatu yang perlu dipecahkan. Nah, kalau jawaban-jawaban kalian seperti itu, maka masih dimunculkan pertanyaan, kalau begitu seandainya kalian punya sesuatu dan tidak perlu diselesaikan, apakah itu bukan merupakan satu masalah? Misalnya saja begini, kalian mengikuti mata kuliah, ujian, padahal kalian sudah mengerjakan tugas-tugas, kalian juga ikut mid semester, presensinya memenuhi persyaratan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika yudisium, ternyata nilai kalian E. Nah, kalian diam saja. Tidak bermasalah dengan nilai itu. Apakah kemudian itu bukan merupakan suatu masalah? Oleh karena itu, saya dalam hal ini merumuskan masalah terjadi ketika ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Bahasa yang lain bisa saja dirumuskan. Masalah terjadi ketika ada kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Jadi misalnya saja ada dua mahasiswa. Yang satu mahasiswa A. Dia tidak pernah mempunyai target, dia tidak pernah mempunyai harapan untuk memperoleh nilai A misalnya dalam mengikuti mata kuliah X.
Sedangkan mahasiswa B selalu mempunyai harapan nilai tertentu untuk mengikuti mata kuliah tertentu. Maka di antara dua mahasiswa ini akan muncul satu permasalahan, utamanya mahasiswa B, ketika yudisium nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di situ kemudian mahasiswa B ini bertanya-tanya, kenapa nilai saya tidak A? Padahal saya yakin saya bisa mengerjakan ujian akhir semester. Tugas-tugas juga saya kerjakan tepat waktu. Mid semester saya mengerjakan. Lebih dari itu saya mempunyai hubungan yang baik dengan dosennya. Tetapi kenapa nilai saya tidak seperti yang diharapkan? Nah, inilah yang kemudian menimbulkan satu masalah. Sehingga mahasiswa B tadi kemudian mencoba mencari tahu alasan-alasannya, dasar-dasarnya, kenapa dia mempunyai atau memperoleh nilai seperti yang tidak dia harapkan. Nah, dari masalah ini, maka kemudian mahasiswa bisa merumuskan satu judul skripsi. Judul skripsi. Sekarang bagaimana cara membuat judul? Sebelum saya memberikan tips bagaimana cara kalian membuat judul, maka saya kembali ke permasalahan dulu tadi. Permasalahan yang bagaimana yang bisa kita buat sebagai judul skripsi. Yang pertama, kalian harus senang dengan permasalahan yang ingin kalian teliti, kemudian kalian rumuskan dalam bentuk skripsi. Harus senang dulu. Kalau kalian tidak senang dengan masalah yang ada, maka bisa saja kalian tidak mempunyai semangat untuk menyelesaikan. Nah, bisa diumpamakan ketika kalian sedang atau lagi naksir seseorang, ya kan? Karena seneng, wah, meskipun rumahnya jauh, meskipun hujan dan lain sebagainya, tetapi kalian senantiasa untuk mencoba, untuk berusaha agar bisa ketemu karena senang. Sama dengan ketika kalian akan menulis skripsi. Kalian harus senang dulu terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, apakah hanya dengan modal senang? Tidak cukup. Tidak cukup. Kalian harus mempunyai modal yang kedua, yaitu dari disiplin ilmu kalian mempunyai pengetahuan untuk memecahkan masalah itu. Jadi setelah senang, kalian juga, oh iya, saya punya pengetahuan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi misalnya saja begini, ketika tadi saya katakan kalian senang dengan seseorang, berusaha mencari cara, mencari jalan bagaimana bisa ketemu. Tetapi ketika kalian tidak punya sarananya untuk bisa ketemu, ya rasa senang itu hanya ada di dalam angan-angan kalian. Rasa senang itu ya mungkin hanya muncul di dunia mimpi kalian. Sama seperti misalnya saja begini. Kalian akan menulis atau membuat judul skripsi yang berkaitan dengan masalah
proses pembelajaran di era pandemi. Ya, jadi kalian, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang news. Kemudian kalian akan menulis skripsi dengan masalah proses pembelajaran di era pandemi. Nah, kalian senang, semangat. Tetapi kemudian kalian tidak mempunyai pengetahuan tentang proses pembelajaran misalnya. Kalian tidak mempunyai pengetahuan tentang pandemi misalnya. Maka bisa saya katakan kalian sudah mempunyai satu masalah lagi. Nah, kemudian unsur yang ketiga, misalnya saja unsur yang pertama tadi kalian sudah senang, kemudian unsur yang kedua kalian mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu, dan yang ketiga dengan sendirinya adalah cukup literatur untuk mendukung permasalahan yang akan kalian teliti. Nah, jadi 3 hal ini minimal menjadi bahan pertimbangan bagi kalian ketika kalian akan menuliskan judul skripsi. Jadi mana yang akan menjadi pertimbangan bagi kalian di dalam menuliskan judul itu? 3 alternatif tadi sifatnya bukan berarti harus urut 1, 2, dan 3. Tidak. Bisa saja kalian berangkat dari nomor yang ketiga. Artinya apa? Artinya justru kalian mengumpulkan buku-buku dulu. Mengumpulkan literatur-literatur dulu. Yang berbicara tentang masalah yang sama. Yang pertama, buku-buku tentang proses belajar mengajar kalian kumpulkan dari penulis siapapun. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah tahun penulisan. Jangan sampai kalian mencari buku justru untuk buku-buku yang sudah out of date, buku-buku yang sudah tidak terpakai. Buku tidak terpakai itu yang saya maksudkan karena buku yang kalian baca, teori-teorinya sudah tidak sesuai dengan kondisi karena muncul teori-teori baru. Nah, oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam skripsi harus buku-buku terbitan yang terbaru. Ini harus kalian pahami, harus kalian perhatikan. Nah, kembali, jadi kalian kumpulkan itu buku-buku dulu. Proses belajar mengajar, kemudian yang kedua tentang pandemi, tentang virus corona. Kalian baca-baca. Supaya apa? Supaya jangan sampai kalian sudah senang, kalian mempunyai pengetahuan tentang itu, tetapi ternyata kalian tidak menemukan buku-buku yang berbicara itu. Kalian juga akan mengalami kesulitan. Nah, itu dasar pertimbangan ketika kalian akan merumuskan satu judul. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan judul, biasanya muncul pertanyaan, Pak, judul yang baik itu judul yang bagaimana sih? Tidak ada ketentuan baku. Ada yang suka dengan judul-judul yang panjang, tetapi ada yang tidak suka ketika judulnya panjang. Nah, biasanya
Satu institusi, satu lembaga punya pedoman tersendiri. Itu. Kemudian yang kedua ya dengan sendirinya tergantung dari selera dosen pembimbing kalian. Karena ada yang mengatakan judul yang bagus itu ya ketika orang membaca judul itu sudah ngerti mau dibawa kemana sebenarnya permasalahan yang ada. Tetapi ada kemudian dosen yang mengatakan judul yang seperti itu tidak menarik. Judul yang bagus itu ya judul yang kemudian justru merangsang orang lain ketika membaca judulnya itu ingin tahu lebih jauh. Apa sih yang sebenarnya ingin ditulis? Nah, silakan. Kalian akan merumuskan judul yang bagaimana. Cuma ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Ketika judul itu sifatnya umum, maka kalian harus memberikan pembatasan masalah. Harus supaya apa? Supaya penelitian kalian nanti fokus pada masalahnya. Tetapi berbeda ketika judulnya itu sudah jelas dan sudah tegas, maka penegasan masalah menjadi kurang begitu penting. Nah, itu para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai ketika kalian akan merumuskan judul. Nah, setelah kalian mempunyai judul, maka kemudian kalian menulis pada bentuk yang namanya rancangan skripsi atau proposal skripsi atau desain skripsi. Tiga istilah yang saya kemukakan ini sering juga menimbulkan perdebatan. Namun saya tidak ingin perdebatan itu muncul di sini. Saya hanya menyarankan kalian ikuti acuan, pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaga acuannya proposal skripsi, ya kalian tulis saja proposal. Tetapi ketika acuannya rancangan skripsi, ya ikuti saja rancangan skripsi. Ini menurut saya daripada kalian berlama-lama berdebat tentang istilah apakah saya harus menuliskan rancangan skripsi, desain skripsi, atau proposal skripsi yang justru menghabiskan waktu, yang justru tidak efektif bagi kalian untuk bisa memulai nulis rancangan skripsi itu sendiri. Para mahasiswa, setelah kalian mempunyai masalah, maka kemudian satu hal yang harus kalian lakukan, kalian harus membuat latar belakang masalah. Nah, di sini ya boleh dikatakan lucu, tetapi tidak lucu, namanya latar belakang. Tetapi tempatnya di depan, ya kan? Jadi tempatnya di depan, bukan di belakang bagian akhir, enggak, tetapi di depan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah sesuai dengan namanya, apa yang harus kalian tuliskan di dalam latar belakang masalah itu? Para mahasiswa, latar belakang masalah ini sebenarnya mengantarkan kepada orang lain, pihak ketiga, pembaca, dengan membaca latar belakang masalah itu sudah memahami alur pikir yang ada pada diri penulis atau peneliti. Sehingga pihak ketiga, pembaca, diajak untuk mempunyai persepsi yang sama. Ini loh latar belakang permasalahannya. Oleh karena itu,
dalam latar belakang masalah ini, hal-hal yang perlu dituliskan adalah bagian yang pertama tentang teorinya. Ya, tentang teorinya. Karena bagian yang pertama ini tentang teori, maka tadi ketika saya berbicara judul, saya menyarankan kepada kalian harus mempunyai cukup buku, mempunyai cukup literatur untuk menulisnya. Nah, ini dituliskan secara umum. Teorinya bagaimana? Bagian yang pertama ini. Nah, bagian yang pertama, jangan kalian artikan sebagai alinea pertama. Tidak berbeda. Bagian yang pertama ini dengan sendirinya bisa terdiri dari banyak alinea. Nah, ini harus kalian pahami, harus kalian ketahui. Bagian yang pertama kalian tuliskan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang berbicara senyatanya. Senyatanya. Teorinya seperti itu, tetapi kenyataan di lapangan seperti ini. Ini yang kemudian menimbulkan masalah, ya kan? Kembali, saya tadi mengatakan masalah itu adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan. Maka ketika kalian merumuskan di dalam latar belakang masalah, ternyata di dalam kenyataannya itu sudah sesuai dengan teori, ya kalian harus mengganti judul itu. Apa yang kemudian akan kalian selesaikan ketika antara teori dan kenyataan itu sudah sama? Nah, dari mana kenyataan ini? Dari kenyataan ini bisa berdasarkan observasi secara sepintas, bisa berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan. Artinya begini, ketika kalian akan menulis skripsi dengan judul tadi proses pembelajaran di era COVID-19 di SMA X Kota Semarang misalnya saja, kan? Walau ternyata di SMA X Kota Semarang itu proses pembelajarannya sudah seperti buku-buku yang kalian baca ketika proses pembelajaran di era COVID-19, ya sudah selesai. Kalian harus ganti. Tetapi ketika kemudian ternyata berdasarkan observasi, pengamatan secara sepintas, di SMA X itu melakukan pembelajaran yang tidak sesuai dengan teori-teori proses belajar mengajar dalam era COVID-19. Misalnya saja, SMA X itu ternyata proses pembelajarannya masih menggunakan tatap muka. Kenapa tidak menggunakan daring? Iya kan? Ada kesenjangan kan? Teori dan kebijakan tidak memperbolehkan. Sekolah-sekolah harus tutup. Sekolah-sekolah harus menyelenggarakan proses belajar mengajar secara daring. Tidak diperkenankan secara luring. Nah, kok kemudian ternyata di SMA X proses belajar mengajarnya secara luring. Ada permasalahan. Nah, baru kemudian bagian yang ketiga, kalian menginformasikan kepada pembaca berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dan berkaitan dengan hal-hal yang senyatanya terjadi, maka kemudian kalian ingin melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Ini era sekarang latar belakang itu tidak harus banyak halaman, tetapi
Yang jelas di dalam latar belakang harus sudah memuat alur pikir yang ditawarkan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ini. Kemudian bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Sebelum saya berbicara mengenai rumusan masalah, saya harus sampaikan, saya ingatkan kepada kalian terlebih dahulu berkaitan dengan judul. Kalau judul kalian masih umum, judul yang umum itu misalnya saja bagaimana sih? Judul yang umum itu misalnya saja seperti begini, proses pembelajaran di era COVID-19. Ini kan judul ini kan umum sekali. Ketika judulnya seperti itu, maka terlebih dahulu kalian harus membuat identifikasi masalah. Artinya apa? Artinya identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang bisa muncul berkaitan dengan judul yang kalian tuliskan. Sehingga identifikasi masalah itu artinya kan banyak, lebih banyak dari judul kalian. Maksud saya lebih banyak dari masalah yang ingin kalian teliti. Setelah identifikasi masalah, maka kemudian yang berikutnya kalian harus memberikan batasan masalah. Batasan masalah itu dengan bahasa yang sederhana ya kalian memilih dari identifikasi masalah yang ada tadi. Kalian pilih. Nah, dengan sendirinya pembatasan masalah dimaksudkan agar kalian di dalam menyelesaikan masalah bisa lebih fokus. Kalian bisa lebih terperinci ketika kalian mencari data di lapangan. Nah, setelah pembatasan masalah, baru kalian rumuskan permasalahan. Ini. Tetapi berbeda ketika judul kalian sudah jelas. Judul yang sudah jelas itu bagaimana? Judul yang sudah jelas itu ya misalnya saja proses pembelajaran bidang studi PKN di SMA X pada masa pandemi. Nah, misalnya saja ini sesuatu yang jelas. Kalau judul kalian sudah seperti itu, maka tidak perlu ada identifikasi masalah dan juga tidak perlu ada pembatasan masalah. Tetapi kalian bisa langsung merumuskan rumusan masalah. Bagaimana rumusan masalah? Rumusan masalah pada umumnya dituliskan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya, menggunakan kalimat tanya. Bukan pernyataan. Bukan statement. Nah, jadi didahului dengan kata-kata misalnya, bagaimanakah proses pembelajaran bla 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 bla. Adakah korelasi antara A dan B? Bagaimana pengaruh dan lain sebagainya. Ini pada umumnya. Kalian pun juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Jadi ini rumusan masalah. Jadi kalian silahkan sekalian coba mulai berpikir
untuk yang pertama, seperti yang tadi saya kemukakan, mencari permasalahan yang ada. Kemudian saudara mencoba mencari untuk buku-bukunya, ya kan? Dan dengan sendirinya satu hal yang tadi kelupaan, kalau kalian mencari lokasi penelitian, pastikan bahwa lokasi penelitian kalian memang diperbolehkan untuk diteliti. Jadi kalian sebelumnya harus bertanya terlebih dahulu. Kalau penelitiannya di sekolah, ya secara non formal kalian ke sekolah dulu. Kalian nanya dengan pihak kepala sekolahnya, boleh tidak Pak, boleh tidak Bu, kalau saya akan mengadakan penelitian di sini berkaitan dengan judul atau tentang ini. Nah, itulah para mahasiswa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan kalian mulai belajar dan mempersiapkan diri. Sekian dulu, terima kasih, kita ketemu di kesempatan yang lain.